Setelah Xiaoyan berhasil menyerap esensi darah Phoenix kuno, Xiaoyan pun berhasil mengontrol penyerapan darah esensi ke kondisi normalnya di dalam tubuh Xiaoyan. Feng Zunzi pun tampak merasa senang dan akhirnya bertanya ke Xiaoyan. Xiaoyan, sebaiknya kau segera memberitahuku di manakah gurumu saat ini. Xiaoyan pun seketika terdiam ketika mendengar pertanyaan dari Feng Zunzi tersebut. Sedangkan Mu Qingluan juga tampak tertarik, bagaimanapun dia sangat ingin tahu latar belakang Xiaoyan, terutama sosok teman lama yang bahkan sampai membuat gurunya bertindak. Wajah dingin pun perlahan melintas di mata Xiaoyan dengan berkata serius. Dia lalu berkata, aku pikir guru Feng Zunzi seharusnya juga mengetahuinya soal masalah yang telah menimpa guru. Meskipun mereka sangat dekat, tetapi Feng Zunzi memberitahu kalau dia sama sekali tak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Yang hanya diketahui, Han Feng tiba-tiba mengumumkan kepada publik bahwa orang tua itu terkena serangan balik ketika sedang memperbaiki pil dan akhirnya tewas. Sebagai sosok yang paling dekat dengan Yalu, Feng Zunzi jelas tidak bisa mempercayai hal ini. Namun meski sudah mencari informasi ke seluruh tempat dan menginterogasi Han Feng berulang kali, dia sama sekali tak bisa menemukan adanya titik terang. Meskipun begitu, Feng Zunzi yakin hilangnya Yalo pasti berhubungan erat dengan murid pertamanya Han Feng. Setelah mendengar penjelasan Feng Zunzi, Xiaoyan pun perlahan menghela nafas berat dan memberitahu kalau Han Feng adalah orang yang sudah mengkhianati gurunya kala itu. Ekspresi Feng Zunzi pun seketika berubah menjadi gelap, aura membunuh yang sangat padat pun terus melonjak dari tubuhnya begitu kata-kata Xiaoyan terdengar. Bagaimanapun dia sangat mengerti perlakuan semacam apa yang telah diberikan Yao Chen kepada Han Feng semasa hidupnya. Tidak disangka sosok yang Yalu anggap sebagai anak sendiri justru berkhianat dan menikamnya dari belakang. Sementara itu Mu Qingluan yang mendengar nama Yao Chen pun tampak merenung sejenak dan akhirnya teringat kalau teman lama yang disebutkan Xiaoyan beberapa waktu lalu ternyata adalah Yu Zunzi, sang ketua Paviliun Bintang Jatuh. Belum pernah sekalipun menunjukkan dirinya di hadapan para murid Paviliun Bintang Jatuh. Keterkejutan pun dengan cepat melonjak di wajah Xiaoyan. Di masa lalu Yalu tak pernah memberitahu kalau dia ternyata adalah ketua dari Paviliun Bintang Jatuh yang sangat terkenal di dataran tengah. Karena gurunya menduduki posisi ketua, secara tidak langsung Xiaoyan bisa dianggap sebagai anggota dari paviliun tersebut. Dikarenakan masalah Yalo harus diutamakan, Feng Zunzi pun lantas mengesampingkan pembahasan ini dan berniat untuk mencari Han Feng secepat mungkin. Dia sangat yakin sosok pengkhianat itu seharusnya masih hidup sampai saat ini. Xiaoyan yang mendengar perkataan Feng Zunzi pun perlahan menggelengkan kepalanya sembari mengeluarkan sebuah botol giok yang berisikan jiwa Han Feng. Begitu Han Feng keluar dari botol giok, tatapannya pun seketika dipenuhi rasa takut yang luar biasa ketika melihat ada sosok Feng Zunzi yang berdiri di samping Xiaoyan. Dalam sekejap Han Feng pun berbalik dan berniat untuk melarikan diri, namun di saat yang bersamaan sebuah kekuatan hisap yang berasal dari cengkeraman tangan Feng Zunzi pun tiba-tiba melonjak dan menarik Han Feng kembali sambil mencengkram leher Han Feng. Feng Zunzi pun lantas berkata, bocah bajingan, jika bukan karena kebaikan Yao Chen kau bahkan tak layak untuk hidup sebagai binatang. Dengan penuh rasa takut Han Feng pun buru-buru berteriak dan memohon ampun kepada Feng Zunzi. Dia lalu memberitahu kalau semua itu terpaksa dia lakukan karena ancaman para ahli dari Aula Jiwa. Xiaoyan pun memberitahu Feng Zunzi kalau Aula Jiwa memang telah mengincar jiwa Yalo sejak lama dan pada saat ini Yalo sudah jatuh ke tangan mereka. Amarah Feng Zunzi pun seketika memuncak setelah mendengar informasi ini, akan tetapi meskipun Aula Jiwa sangat kuat, namun untuk menghabisi seorang elit dusun seperti Yalo jelas bukanlah hal yang mudah, terlebih dengan kemampuan alkemis Yalo sangat mudah baginya jika ingin meminta bantuan kepada para ahli tingkat tinggi di benua Doqi.
Kecelakaan seperti itu sepenuhnya bisa terjadi karena pengkhianatan yang dilakukan oleh Han Feng. Niat membunuh yang sangat ganas pun sontak melintas di mata Feng Junzi. Namun tepat sebelum dia menghabisi pengkhianat, Han Feng, Xiaoyan pun tiba-tiba berteriak dan menghentikannya. Bagaimanapun saat ini mereka masih membutuhkannya untuk menemukan lokasi aula cabang tempat di mana Yalou dipenjara. Setelah mendengar hal itu, emosi Feng Junzi pun perlahan mereda. Dia lantas sedikit termenung dan menduga kalau sepertinya aula jiwa menangkap Yalou karena ada tujuan lain. Sejauh yang dia ketahui, aula jiwa tampaknya memiliki rencana besar yang membutuhkan banyak alkemis tingkat tinggi. Selama pertarungan sengit di Ancient Mansion yang sempat membuat gempar darat tengah kala itu berlangsung, Feng Junzi dan juga Yalou memang sempat bertukar pukulan dengan beberapa elit dari aula jiwa. Kemungkinan besar dari situlah aula jiwa mulai mengetahui kemampuan alkemis Yalou dan menargetkannya. Tentu saja nama Ancient Mansion terdengar begitu asing di telinga Xiaoyan. Feng Junzi pun lantas menjelaskan kalau tempat itu merupakan sebuah mansion yang sudah diwariskan sejak zaman kuno. Kemunculan mansion kuno ini bahkan menarik perhatian lebih dari setengah ahli di seluruh wilayah dataran tengah yang berada di kelas Dozong ke atas, dan teknik mantra api yang dipelajari oleh Xiaoyan didapatkan Yalou ketika memasuki tempat tersebut. Setelah mengatakan semua itu, tatapan Feng Junzi pun segera beralih ke arah Han Feng. Dengan suara dingin dia lalu bertanya di manakah lokasi keberadaan Yalou saat ini, serta berapa banyak dozun yang ditugaskan untuk menjaganya. Dengan ragu-ragu Han Feng pun perlahan membuka mulutnya dan memberitahu kalau Yalou saat ini berada di aula cabang yang terletak di wilayah barat Central Plan, tepatnya di Emerald City, dan hanya ada satu elit dozun yang ditugaskan untuk menjaganya. Meskipun jawaban ini terdengar cukup akurat, tetapi Feng Junzi jelas mengetahui kalau setiap aula cabang setidaknya memiliki ketua serta wakil ketua. Terlepas dari seberapa rendah levelnya mereka berdua tentu tidak berada di bawah kelas Dazun. Terlebih tempat itu digunakan untuk mengurung Yalou. Jadi sangat mustahil jika hanya ada satu tetua terhormat di sana. Ekspresi Xiaoyan pun seketika berubah menjadi serius. Tidak disangka dia hampir saja tertipu dengan informasi yang diberikan oleh Han Feng sebelumnya. Jika Xiaoyan tidak menemui Feng Junzi terlebih dahulu, kemungkinan dia akan masuk ke dalam perangkap tersebut. Sesaat kemudian Feng Junzi lalu menyerahkan jiwa Han Feng kepada Xiaoyan. Setelah menyegelnya kembali di dalam botol giok, Xiaoyan kemudian bertanya apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Masalah ini jelas bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan mudah. Oleh sebab itu Feng Junzi berencana mengirim beberapa ahli ke Underworld City untuk mencari formasi terlebih dahulu. Jika semua persiapan serta kekuatan sudah cukup, barulah mereka bisa memulai misi penyelamatan Yalou. Dengan sedikit keraguan, Xiaoyan pun akhirnya setuju dengan rencana Feng Junzi itu dikarenakan kompetisi pil gathering hanya tersisa 1 tahun lagi. Xiaoyan pun berniat untuk pergi ke daerah tengah wilayah Center Plans untuk mencari dokter peri kecil dan yang lainnya. Feng Junzi yang mendengar rencana Xiaoyan pun perlahan tersenyum dan memberitahu kalau di masa lalu Yalou juga mengikuti kompetisi tersebut dan berhasil menduduki posisi pertama. Sebagai muridnya, Feng Junzi yakin Xiaoyan tentu memiliki kemampuan alkemis yang cukup tinggi. Di situ Feng Junzi juga memberikan sebuah token giok kepada Xiaoyan. Jika di masa depan Xiaoyan terlibat masalah serius, dia bisa langsung menghancurkannya. Dengan begitu Feng Junzi akan langsung menemukan lokasi keberadaan Xiaoyan dan membantunya. Karena masih banyak yang harus dilakukan, Feng Junzi dan juga Mo Qingluan pun perlahan beranjak dan bersiap untuk kembali ke paviliun bintang jatuh. Xiaoyan pun buru-buru menangkupkan kedua tangannya dan mengucapkan terima kasih sambil mengantar kepergian mereka berdua. Setelah kelompok Feng Junzi menghilang dari area tersebut, Xiaoyan dan juga Linyan pun bergegas turun dari puncak gunung. Pada saat ini Xiaoyan tidak lagi merasa cemas dan membutuhkan bantuan dari seorang elit dozun seperti di masa lalu.
Meskipun racun Doki masih tersimpan di dalam tubuhnya, tetapi dengan kekuatan Dozong yang dia miliki saat ini, Sioya sudah bisa menyempurnakan racun tersebut secara perlahan. Sesaat kemudian Sioyan lantas bertanya kepada Linyan apakah dia mengetahui lokasi Menara Pil berada. Linyan pun perlahan tersenyum dan memberitahu bahwa Menara Pil terletak di dalam kota Pil yang merupakan pusat berkumpulnya para alkemis dari seluruh penjuru benua Doki. Untuk bisa mencapai tempat itu mereka setidaknya memerlukan waktu 1 bulan dengan bantuan portal teleportasi. Setelah membicarakan semua itu mereka pun bergegas pergi untuk mencari kota terdekat yang memiliki portal teleportasi. Bagaimanapun Sioyan harus menemukan dokter peri kecil dan yang lainnya terlebih dahulu. Sebelum pergi mengikuti kompetisi pil gathering di tengah perjalanan, Linyan juga memberitahu Sioyan kalau kediaman Liu Qing berada di wilayah tersebut. Sejauh yang dia ketahui, Liu Qing saat ini telah diangkat menjadi ketua di dalam klannya. Sioyan pun merasa senang ketika mendengar berita ini dan berniat untuk mengunjungi teman lamanya itu. Sementara itu di sebuah puncak gunung misterius yang dipenuhi energi melimpah terlihat di sana terdapat seorang gadis muda yang sedang berkultivasi. Sosok anggun dan menawan ini tidak lain adalah Sun Er, sang pujaan hati Sioyan. Beberapa saat kemudian sosok pengawal pun perlahan muncul dari balik bayang-bayang dan melapor kepada Sun Er kalau belum lama ini ada seorang pemuda bernama Sioyan yang muncul di wilayah utara Central Plan. Kemungkinan besar pemuda ini adalah Sioyan yang mereka kenal. Kegembiraan pun seketika melonjak di wajah Sun Er. Dengan penuh semangat dia lalu memerintahkan Linying agar segera bersiap karena dia akan pergi keluar dari alam Gu untuk menemui Sioyan. Di sisi lain Linyan dan juga Sioyan yang masih dalam perjalanan pun terus meningkatkan kecepatan mereka. Menurut Linyan tidak lama lagi mereka seharusnya tiba di kota terdekat yang bernama Sky Map City. Dengan adanya bantuan portal teleportasi di kota tersebut perjalanan menuju kota Pil akan menjadi jauh lebih singkat. Tentu saja sebelum memasuki kota Sioyan harus menyembunyikan identitasnya sebaik mungkin mengingat setelah semua masalah yang terjadi di markas Pavilion Fenglei, nama Sioyan kini telah menjadi pembicaraan hangat. Terlebih Linyan yakin Vikinger kemungkinan masih menargetkan Xiao Yan secara diam-diam. Singkat cerita mereka pun akhirnya sampai di Sky Map City. Begitu memasuki kota Sioyan tidak langsung pergi menuju portal teleportasi melainkan dia memilih untuk memasuki rumah lelang terbesar yang ada di sana dan membeli beberapa jenis api binatang puas terlebih dahulu. Setelah berhasil mendapatkan semua bahan yang diperlukan mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di lokasi portal teleportasi berada. Linyan pun lantas memberitahu kalau portal yang ada di kota ini diciptakan oleh 2 elit Dasun sehingga aliran energi yang mengalir di dalamnya sangat stabil dan belum pernah mengalami gangguan seperti badai ruang. Bahkan setelah digunakan selama bertahun-tahun dengan begitu Sioyan tidak perlu merasa cemas akan terjebak dalam badai ruang seperti sebelumnya. Setelah membayar biaya kepada penjaga yang bertugas, Linyan kemudian mengeluarkan sebuah kapal luar angkasa dan perlahan memasuki portal bersama Sioyan. Begitu perjalanan ruang dimensi tersebut dimulai. Sioyan yang tampak sedikit termenung meskipun saat ini dia sudah mencapai kelas Dozong, tetapi satu-satunya kartu truf yang dia miliki jika ingin mengalahkan setan tua seperti Vetian adalah dengan menciptakan pembantaian api lotus yang terbentuk dari penggabungan 4 api. Oleh sebab itu Sioyan harus bisa menguasai teknik penciptaan api yang direbut dari lembah Moyen sebelum tiba di kota Pil nantinya. Selang beberapa waktu Linyan pun menoleh ke arah Sioyan dan memberitahu kalau perjalanan ini kemungkinan membutuhkan waktu sekitar sebulan. Selama kurun waktu ini Sioyan bisa beristirahat dan fokus berlatih sementara dia akan berjaga dan mengendalikan kapal tersebut. Sioyan pun lantas mengangguk dan perlahan mengeluarkan gulungan teknik penciptaan api yang telah disempurnakan oleh iblis hantu. Sementara Sioyan fokus mempelajari teknik tersebut, kecepatan kapal luar angkasa yang mereka kendarai pun terus meningkat di bawah kendali Linyan.
Nah, cukup sampai di sini dulu episode 105 part 1, tunggu kelanjutannya besok. Salam jumpa, terima kasih.